Latar belakang penjajahan Inggris di Indonesia. Penjajahan Inggris di Indonesia terjadi setelah serangkaian perubahan politik di Eropa yang berkaitan dengan Perang Napoleon. Inggris yang saat itu berperang melawan Perancis Napoleon melihat Hindia Belanda atau sekarang yang menjadi Indonesia sebagai sumber daya penting yang dapat digunakan untuk kepentingan mereka. Pada 1811, Inggris meluncurkan serangan besar-besaran menggunakan 60 kapal perang yang berakhir dengan keberhasilan menguasai Batavia pada 26 Agustus 1811. Penjajahan Inggris diteruskan dengan penandatanganan kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811 yang menyatakan Belanda menyerahkan Indonesia. Kebijakan Raffles di bidang politik. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 kerasidenan, berlangsung hingga 1964, yang dibagi lagi menjadi beberapa distrik. Kedua, mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Sistem pemerintahan feodal oleh Raffles dianggap dapat mematikan usaha-usaha rakyat. Ketiga, penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yang diperoleh secara turun-temurun. Mereka kemudian dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang langsung di bawah kekuasaan pemerintah pusat. Dan yang terakhir, politik memecah belah juga menjadi salah satu kebijakan Inggris di Indonesia. Kebijakan Raffles di bidang ekonomi. Yang pertama, penghapusan pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib sejak zaman VOC yang dianggap memberatkan rakyat. Kedua, menetapkan sistem sewa tanah. Ketiga, pajak dibayarkan kepada kolektor yang dibantu oleh kepala desa tanpa melalui bupati. Keempat, petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor, sedangkan pemerintah membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman yang paling menguntungkan. Dan yang kelima, mengadakan monopoli garam dan minuman keras. Kebijakan Raffles di bidang sosial dan hukum. Kebijakan di bidang sosial itu ada 3. Yang pertama, penghapusan kerja rodi atau kerja paksa. Yang kedua, penghapusan perbudakan. Meskipun pada praktiknya Raffles melanggar undang-undangnya sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan. Yang ketiga, peniadaan pinbang, yaitu hukuman kejam dengan melawan harimau. Kebijakan di bidang hukum. Sistem peradilan Raffles berorientasi pada besar kecilnya kesalahan, bukan didasarkan atas warna kulit atau ras seperti Danders. Berikut ini badan-badan penegak hukum yang ada pada masa Raffles. Court of Justice pada setiap residen, Court of Request pada setiap divisi, Police of Magistrate. Raffles juga meniadakan pengadilan yang dilaksanakan oleh para bupati karena akan menimbulkan dualisme dan hukum. Kebijakan Raffles di bidang pendidikan. Yang pertama, ditulisnya buku berjudul History of Java. Yang kedua, memberikan bantuan kepada John Carford atau residen Yogyakarta untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan buku berjudul History of the East Indian Archipelago. Yang ketiga, mendukung Batavia Genootschap atau sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, ditemukannya bunga Rafflesia arnoldi. Dan yang kelima, dirintisnya kebun raya Bogo. Berikut adalah dampak positif. Yang pertama, pada reformasi administrasi. Raffles memperkenalkan reformasi dalam administrasi dan pemerintahan, termasuk penataan kembali sistem pemerintahan lokal dan peraturan-peraturan yang lebih sistematis. Yang kedua, pada pendidikan dan ilmu pengetahuan. Raffles mendirikan sekolah-sekolah dan mendukung pendidikan. Ia juga mendirikan sebuah institusi penelitian yang memperkenalkan berbagai pengetahuan baru mengenai flora dan fauna Indonesia ke dunia barat. Yang ketiga, pada kebijakan ekonomi. Raffles mengimplementasikan kebijakan yang mendorong perdagangan bebas dan mengurangi beban pajak pada petani. Ini membantu memodernisasi beberapa aspek ekonomi. Yang keempat, pada penelitian arkeologi dan kebudayaan. Raffles melakukan penelitian arkeologi yang penting, termasuk penemuan Candi Borobudur dan Candi Prambanan, yang memperkaya pengetahuan tentang sejarah dan kebudayaan Indonesia. Yang kelima, pada reformasi sosial.
Raffles berusaha memperbaiki kondisi sosial dengan menghapuskan beberapa praktik yang dianggap tidak adil, seperti perbudakan dan sistem kerja paksa. Dampak negatif. Yang pertama, ketidakstabilan politik. Masa pemerintahan Raffles menyebabkan ketidakstabilan politik, terutama karena perubahan administrasi yang cepat dan sering. Ini mempengaruhi kestabilan pemerintahan lokal dan menyebabkan konflik internal. Yang kedua, ekspansi ekonomi yang tidak merata. Meski beberapa kebijakan ekonomi diperbaiki, tidak semua lapisan masyarakat merasakan manfaat yang sama. Beberapa perubahan ekonomi malah memperburuk kondisi bagi masyarakat lokal yang tidak mendapatkan manfaat dari reformasi. Yang ketiga, konflik dengan pihak lokal. Kebijakan Raffles seringkali tidak memperhitungkan kepentingan dan adat istiadat lokal. Ini menyebabkan ketegangan dan konflik dengan pihak-pihak lokal yang merasa dirugikan oleh perubahan yang diterapkan. Yang keempat, eksploitasi sumber daya. Meskipun ada reformasi, eksploitasi sumber daya alam tetap terjadi. Raffles dan pemerintahan kolonial Britania tidak sepenuhnya menghilangkan praktik eksploitasi ini, dan beberapa kebijakan masih menggunakan keuntungan ekonomi atas kesejahteraan lokal.